Berjumpa lagi dengan perkuliahan AIK 3 untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Manokwari. Pertemuan kali ini kita akan membahas pada merupakan pertemuan yang ke-12. Kita akan membahas tentang bagaimana peran Muhammadiyah terhadap wanita. Saya berharap semua mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan ini secara baik dan seksama. Bila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan via WA grup mata kuliah ataupun di dalam diskusi link YouTube ini. Jadi bagaimanakah Muhammadiyah dan pemberdayaan wanita? Kita ketahui bahwa Muhammadiyah adalah merupakan salah satu organisasi yang cukup besar, yang telah banyak berkarya. Namun demikian, Muhammadiyah juga tidak melupakan perannya terhadap wanita, terutama dalam bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas tentang bagaimana peran wanita di dalam organisasi Muhammadiyah, mungkin kita bisa menengok sedikit sejarah bagaimana perkembangan atau pergerakan wanita secara internasional. Kita ketahui bahwa wanita dalam sejarah telah banyak mencatat berbagai macam pergerakan, di mana sejarah telah mencatat bahwa di daerah barat kaum perempuan telah mengalami kenyataan pahit dari zaman dahulu. Mereka dianggap sebagai kaum yang tidak berdaya, lemah, dan selalu menjadi yang dinomorduakan. Berbagai bentuk diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil diterima oleh kaum wanita, mulai dari hal yang sangat kecil, yaitu diskriminasi di lingkungan, hingga berbagai permasalahan lainnya seperti hak politik yang tidak diberikan, permasalahan ekonomi, dan isu-isu lainnya yang bersifat gender, yang mana mendeskripsikan wanita sebagai makhluk yang dianggap lemah. Kaum perempuan kemudian mencoba untuk berjuang agar mendapat hak-hak mereka sebagai manusia. Pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juli tahun 1848, sebuah konvensi diadakan di Lucretia Mott dan Elizabeth Sandy Stanton yang membahas tentang hak sosial, sipil, dan agama kaum perempuan, hingga menghasilkan suatu deklarasi yang dikenal sebagai deklarasi The Declaration of Sentiment. Dari konvensi ini, usaha mereka kemudian berlanjut dengan membentuk National Women Suffrage Association atau disingkat dengan NWSA, yang mengajukan amandemen pada konstitusi untuk hak suara mereka dalam politik. Dalam waktu yang bersamaan, sebuah wadah lainnya yang terbentuk dengan nama American Women Suffrage Association atau AWSA, dengan tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan hak suara bagi kaum perempuan untuk ikut dalam pemilihan. Pada tahun 1874 dibentuklah sebuah organisasi yaitu The Women's Trade Union League dan The Women's Temperance Union atau disingkat dengan WTCU. Mereka merupakan pergerakan anti minuman keras. Kemudian pada tahun 1898 berdirilah sebuah kelompok, yaitu General Federation of Women yang disingkat dengan GFW
yang berdiri di Amerika. Jadi itulah gambaran bagaimana perjuangan wanita di negara Amerika Serikat yang begitu sangat terintimidasi, mulai dari akibat kekerasan seksual maupun kekerasan minuman keras. Selama Perang Dunia Kedua, lebih dari 6 juta perempuan dipaksa harus bekerja di berbagai sektor yang selama ini dikerjakan oleh kaum pria atau laki-laki, di mana momen ini membuat mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka juga mampu bekerja di berbagai sektor yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Ya, kita ketahui bahwa Perang Dunia Kedua cukup banyak menelan korban, maka hampir lebih dari 60 juta manusia gugur, terutama kaum laki-laki pada saat itu. Maka terjadi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor, maka wanita dipaksa untuk melakukan atau mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh kaum pria. Nah, justru momen ini memberikan mereka kesadaran bahwa sesungguhnya mereka juga mampu untuk melakukan berbagai macam aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang selama ini hanya dilakukan oleh kaum pria. Maka pada tahun 1970, Kongres Amerika yang mengeluarkan satu rancangan undang-undang, yaitu Equal Rights Amendment atau ERA. Namun dalam perjalanan era gagal, atau Equal Rights Amendment ini gagal menjadi amandemen karena tidak mencapai 2/3 suara dari 35 negara. Salah satu kemenangan kecil kaum perempuan di Amerika pada awal abad ke-20 adalah dengan diterimanya amandemen, ya, amandemen ke-9, yang merupakan amandemen terhadap undang-undang yang menjamin hak suara bagi semua orang dewasa tanpa membedakan jenis kelamin atau gender. Nah, ini adalah suatu keberhasilan perjuangan kaum wanita, terutama di Parlemen Amerika. Nah, ini berbeda halnya dengan negara Indonesia. Ketika merdeka sampai dengan saat ini, hak suara wanita telah diakui dan telah bisa memberikan suaranya di dalam berbagai macam event politik. Mari kita lihat bagaimana sejarah kaum wanita di salah satu negara Amerika Latin, yaitu Chili, yang cukup digambarkan atau cukup banyak diulas di berbagai macam sejarah. Pada tahun 1900, gerakan perempuan di Chile akibat dari gerakan feminis yang terjadi di Amerika dan juga di Eropa dengan tuntutan seperti yang kita sudah bahas di atas, di antaranya itu memperjuangkan hak pendidikan bagi kaum perempuan, sehingga tahun 1919 berdirilah salah satu partai politik yang namanya El Partido, ya, El Partido Cívico Femenino. Pada mulanya gerakan ini hanya diikuti oleh perempuan kelas atas, namun dalam perkembangannya sekitar tahun 1920-an banyak masyarakat menengah yang menjadi anggotanya. Gerakan perempuan ini rata-rata anggotanya berasal dari berbagai kalangan militan, ya, tapi juga sudah diikuti oleh anggota serikat buruh, istri kalangan pekerja, buruh tani, atau buruh tambang. Beberapa kelompok di antaranya merupakan bagian dari partai politik yang berhaluan kiri. Pada pertengahan tahun 1930, mereka mendirikan gerakan untuk emansipasi perempuan, ya, sebagai suatu organisasi. Lalu pada tahun 1945 mereka kemudian mendirikan suatu organisasi namanya Partido Feminis. Salah satunya tuntutan yang mereka sampaikan melalui organisasi ini adalah hak universal, dan usaha tersebut akhirnya berhasil. Nah, ini adalah gambaran bagaimana wanita di Chili turun jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pada tahun 1974,
dan 75 perempuan dari keluarga yang menjadi korban penghilangan paksa tersebut membuat Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos atau Asosiasi Keluarga tahan dan orang tua hilang. Mulai pada tahun 1080-an pada tahun 80-an hingga saat ini, gerakan perempuan ini mulai mengangkat permasalahan diskriminasi dan tindak kekerasan gender terhadap perempuan dan anak-anak. Beberapa kelompok perempuan pada masa tersebut seperti gerakan feminis atau Movimiento Feminista dan Frente de Liberación Femenino atau Front Pembebasan Perempuan. Demikian bagaimana pergerakan perempuan di negara Chili, salah satu negara Amerika Latin. Nah, terus bagaimana dengan di daerah Asia? Dari Asia ini yang paling menonjol banyak diulas dalam sejarah adalah bagaimana gerakan wanita di Filipina. Organisasi perempuan Filipina yang paling terkenal adalah General Assembly Binding Women for Reformation, Integrity, Leadership, and Action atau disingkat dengan Gabriela. Kelompok ini merupakan koalisi dari 42 organisasi dan sekitar 50.000 anggota perempuan. Koalisi ini didirikan pada tahun 1984 dan namanya diambil dari pemimpin pemberontak pada abad ke-19 yang bernama Gabriela Silang. Dasar perlawanan adalah ketertindasan sebagai rakyat Filipina dan perempuan yang mengalami penindasan dan eksploitasi gender. Tuntutan di bidang politik adalah mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam dunia politik. Di bidang kebudayaan, tuntutan kesetaraan dan akses yang sama dalam pendidikan di semua tingkat dan dalam semua bidang. Tapi yang paling mendasar adalah permasalahan dalam rumah tangga. Selanjutnya, ketika Benigno Aquino terbunuh pada bulan Agustus tahun 1993, Gabriela melakukan protes terhadap pemerintah. Aksi massa tersebut dilakukan secara maraton di Filipina. Tercatat sekitar 200 aksi dalam tempo 8 bulan yang digerakkan oleh organisasi wanita tersebut, oleh Gabriela. Hingga pada tahun 1985 dilakukanlah aksi massa lainnya dengan mengangkat permasalahan buruh perempuan. Kemenangan Corazon Aquino dalam pemilihan presiden tidak dapat dipisahkan dari gerakan Gabriela. Secara tidak langsung, koalisi ini sangat berjasa dalam menggulingkan diktator Presiden Ferdinand Marcos. Mereka dapat menentukan seluruh kelas masyarakat, menyatukan seluruh kelas masyarakat, mulai dari masyarakat paling bawah hingga tingkat elit, dan berhasil melakukan revolusi damai di Filipina. Nah, itulah gambaran bagaimana pergerakan wanita di Filipina. Lalu kita lihat lagi bagaimana pergerakan wanita di Australia. Kedatangan bangsa Eropa ke benua Australia pada tahun 1788 sebagai bagian dari mereka adalah orang-orang buangan dari Eropa. Kaum perempuan Inggris mulai masuk ke Australia pada tahun 1830 atau 1830, di mana pada tahun 1893 Inggris memasuki Australia dan menjadikannya sebagai salah satu negara koloni, di mana suku asli Australia yaitu suku Aborigin mengalami penindasan dan diskriminasi, terutama kaum perempuannya. Pada awalnya kaum pendatang dan Aborigin sering terjadi perselisihan atau kesalahpahaman yang berkepanjangan. Namun dalam perkembangannya, kaum perempuan imigran dan perempuan Aborigin berhasil menyatukan konsep sisterhood. Mereka saling bertukar jasa. Perempuan kulit putih mengajarkan baca tulis kepada perempuan Aborigin. Selanjutnya, perempuan Aborigin menjaga dan mengasuh anak-anak mereka. Namun demikian,
sebagai suatu negara yang berorientasi kolonial terus melakukan diskriminasi terhadap bangsa aborigin atau suku asli Australia. Berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap suku-suku asli di berbagai daerah yang lebih bermartabat dan lebih baik, lebih setara. Pada awalnya kaum perempuan menuntut hak perempuan kulit putih dalam pemilihan umum. Ya, jadi ternyata di Australia juga masih membawa pengaruh Eropa dan Amerika, di mana perempuan pada saat itu tidak memiliki hak suara. Ya, kita buka sejarah bahwa ternyata negara Amerika yang mengatakan bahwa merupakan negara demokrasi, perjuangan untuk pengakuan terhadap hak suara wanita juga tidak semudah apa yang kita pikirkan. Ya, Amerika juga tidak sedemokratis yang kita bayangkan, di mana pada awal-awalnya suara perempuan tidak diakui secara politik, artinya perempuan tidak bisa memberikan suara. Lalu di Australia mereka menuntut amandemen terhadap hak suara atau hak pilih perempuan. Akhirnya pada tahun 1902 amandemen tersebut disahkan oleh pemerintah Australia. Tidak hanya permasalahan tersebut, tapi ada beberapa hal lainnya yang berkisar di perubahan sosial dan stabilitas ekonomi. Pada tahun 1970 isu yang diangkat ya mulai dari perkembangan dan permasalahan rasisme perempuan aborigin dan kulit putih bersama tuntutan, persoalan dan peraturan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan aborigin. Ya, bukan saja kaum perempuan aborigin tapi seluruh suku aborigin. Tidak sampai di situ saja, mereka menuntut persamaan sosial dan persamaan dalam dunia politik, dalam politik atau persamaan hak suara. Pada tahun 1978, Parlemen Australia sangatlah maskulin atau memprioritaskan kaum laki-laki. Perubahan tersebut baru dirasakan pada tahun 1989. Di mana para perempuan telah menempati berbagai posisi di dunia politik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gerakan wanita atau gerakan perempuan di Indonesia. Saya sengaja melatar belakangnya dengan bagaimana perkembangan perempuan di dunia agar para mahasiswa bisa memiliki satu pandangan komprehensif bahwa sungguhnya apa yang kita bayangkan di dalam berbagai macam buku tentang demokrasi ternyata tidak seperti yang sesungguhnya terjadi di negara-negara Eropa, hatta sekalipun di negara Amerika yang selalu berkuar-kuar merupakan suatu negara yang paling demokrasi di dunia. Ternyata hak-hak suara wanita itu tidak diakui secara gamblang. Nah, oleh karena itu mari kita lihat sejarah gerakan wanita di Indonesia. Kalau sejarah gerakan wanita di Indonesia dapat kita bagi dalam 5 fase, yaitu fase perjuangan mengusir penjajahan, fase era Kartini hingga era kemerdekaan atau tahun 1945, lalu fase era pasca kemerdekaan hingga tahun 1965. Ya, jadi ini kemerdekaan 45, ini 65 sampai dengan ketika gerakan G30 PKI ingin merubah dasar dan haluan negara. Lalu fase keempat yaitu fase era Orde Baru hingga fase reformasi pada tahun 1998 dan fase era reformasi atau 1998 hingga sekarang. Nah, mari kita lihat satu-satu agar kita bisa mendapat satu gambaran bagaimana sepak terjang kaum perempuan. Fase perjuangan mengusir penjajahan. Ternyata dalam fase perjuangan mengusir penjajahan dari negara kita sudah tahu banyak pahlawan kaum laki-laki, tapi juga banyak pahlawan kaum wanita yang namanya terukir dengan tinta emas dalam buku sejarah. Dan ini menunjukkan bahwa sungguhnya hak-hak martabat perempuan di negara kita jauh lebih tinggi dibanding dengan di negara-negara Eropa. Beberapa pahlawan wanita yang kita semua sudah pernah mendengar dan membaca sejarahnya, di antaranya adalah
Cut Nyadien merupakan pahlawan nasional, ya. Jadi dia sudah diangkat nobatkan sebagai pahlawan nasional yang berasal dari daerah Aceh dan menjadi ikon perempuan tangguh dan gigih yang selalu berjuang hingga titik darah penghabisan untuk melawan penjajahan Belanda. Beliau tanpa gentar gentar untuk mengikuti atau malah memimpin pertempuran dalam penyerangan. Cut Nyadien menikah dengan seorang suami namanya Tengku Umar yang juga merupakan pahlawan nasional yang tewas pada tahun 1859 dan meninggalkan istrinya, ya, Cut Nyadien sendiri. Ketika suaminya meninggal, Cut Nyadien bukannya menjadi surut, tapi malah dia menjadi bangkit, ya, tetap gigih berdiri di daerah Melaboh dengan pasukan yang termasuk minim persenjataan, berani untuk melawan Belanda dengan persenjataan yang minim dan juga menggetarkan penjajahan Belanda saat itu, sehingga dia dicatat dalam sejarah sebagai salah seorang pahlawan nasional. Yang kedua adalah Cut Nyamutia. Cut Nyamutia merupakan juga seorang pahlawan nasional yang juga berasal dari daerah Aceh. Kita ketahui bahwa banyak sekali perempuan-perempuan dari Aceh. Oleh karena itu dalam sejarah Aceh merupakan salah satu provinsi negara Indonesia yang belum pernah dijajah atau belum berhasil dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu Belanda menggunakan berbagai macam cara tipu muslihat untuk mau menjajah Aceh, ya, Aceh dan Yogyakarta, tetapi tidak berhasil sampai dengan negara Indonesia secara keseluruhan bisa merdeka. Nah, Cut Mutia memiliki suami yang bernama Tengku Muhammad. Suaminya juga menjadi pahlawan yang gigih dalam pertempuran melawan Belanda. Usai suaminya ditangkap Belanda dan dihukum mati pada tahun 1905, Cut Nyamutia menikah dengan salah seorang juga pahlawan yang namanya Pang Nangroe. Sayangnya suaminya juga sebagai pahlawan gugur pada tahun 1910 ketika perang melawan Korps Marechaussee, ya, Marechaussee, salah satu korps Belanda yang merupakan pasukan elit. Cut Nyamutia berhasil lolos dan terus melakukan perlawanan terhadap penjajah. Akan tapi 20 hari setelah suaminya tewas, Cut Nyamutia pun gugur pada tanggal 24 Oktober tahun 1910. Nah, yang ketiga adalah Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang yang bernama aslinya adalah Raden Ajeng Kustia Wulaningsih Retno Edi, masih keturunan Sunan Kalijaga. Beliau adalah putri Pangeran Natapraja. Bersama keluarganya, Nyi Ageng Serang melakukan perjuangan melawan penjajah. Semua keluarganya gugur dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Namun demikian, beliau tetap berjuang, bahkan berhasil menyusun strategi perang yang menjadi penasehat Pangeran Diponegoro. Nyi Ageng Serang tewas pada usia ke-76 karena terkena penyakit malaria ketika berjuang melawan penjajah untuk mengusir penjajah keluar dari negara Republik Indonesia. Dan itulah beberapa gambaran, ya, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan wanita yang bisa dibaca dalam buku-buku sejarah. Saya hanya menonjolkan beberapa sebagai gambaran bahwa bagaimana perbedaan antara cara berjuang, hak asasi, dan juga hak politik wanita antara perempuan atau wanita yang ada di Indonesia dan di negara-negara lain. Jadi pahlawan-pahlawan wanita tersebut sangat diakui, dipatut dijadikan sebagai panutan dalam perjuangan. Walaupun saat ini sudah tidak ada lagi penjajah, tapi sangat menjadi suatu pelajaran yang terus harus kita kobarkan. Setiap wanita Indonesia tetap memiliki darah perjuang ketika ada gangguan terhadap negara. Nah, kita akan masuk ke fase berikutnya, itu fase Raden R.A. Kartini.
Sebenarnya fase R.A. Kartini juga masuk dalam fase perjuangan, tapi karena beliau adalah seorang wanita yang memiliki spesifik dalam hal bagaimana berjuang untuk, ya, karena pada saat penjajahan Belanda membatasi pendidikan secara keseluruhan terhadap seluruh pribumi dan terutama juga pada wanita, dan juga Belanda itu menanamkan sifat feodal dominasi kaum laki-laki, ya, karena ini adalah suatu pemikiran yang dibawa oleh Belanda dari Eropa, yang mana wanita dianggap sebagai makhluk lemah, makhluk kelas 2, ya, tidak memiliki hak-hak seperti sama dengan kaum pria. Maka disinilah R.A. Kartini bangkit untuk melawan pemikiran-pemikiran tersebut, karena 350 tahun pemikiran yang ditanamkan oleh Belanda pada bangsa Indonesia akan menjadi racun yang bisa mendeskripsikan kaum wanita Indonesia ke depan. Oleh karena itu, R.A. Kartini berusaha untuk belajar dan melawan pemikiran tersebut dengan bukunya yang paling terkenal, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Dikarenakan oleh kegigihan Raden Ajeng Kartini dalam berpendirian bahwa perempuan harus bisa mempertahankan keinginannya serta mengenyam pendidikan setara dengan laki-laki, beliau pun dijuluki sebagai ikon emansipasi perempuan Indonesia. Untuk menghormati segala jasa R.A. Kartini, maka pada setiap tanggal 21 April, tanggal kelahiran beliau, diperingati sebagai Hari Kartini. Peringatan ini sekaligus menoreh sejarah Indonesia yang menjadi negara yang mencoba untuk mengikis diskriminasi perempuan akibat dari pemikiran negara-negara Eropa yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan atau kaum wanita. Yang berikutnya adalah fase kemerdekaan hingga tahun 1965. Pada fase ini, ketika kesadaran feminisme mulai bangkit di negara-negara Eropa, Amerika, ya, pada saat yang bersama dipaksa untuk mati atau isu-isu feminisme oleh kekuasaan orde saat itu, orde terpimpin, ya, Soekarno, juga gerakan komunisme yang sekaligus membunuh gerakan isu perempuan dan melakukan pendekatan konstruktivis terhadap perempuan. Perempuan dieksploitasi oleh komunis menjadi monster-monster yang menyeramkan dalam ideologi gender komunis sosialis, ya, seperti gerakan Gerwani yang di dalam sejarah kita lihat dimanfaatkan untuk melakukan penyiksaan terhadap beberapa orang jenderal yang dibuang di dalam sumur atau lubang buaya. Pertalian antara kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan feodalisme yang terlihat dari beban ganda perempuan yang dipaksa untuk menjadi ibu, tenaga kerja, dan sekaligus tenaga buruh yang dibayar murah. Ini mulai terjadi pada fase-fase kemerdekaan. Lalu isu feminisme ini diseret ke arah eksploitasi wanita. Jadi hanya sekedar untuk mengeksploitasi wanita, dikarenakan oleh wanita adalah merupakan kaum yang tidak terlalu banyak melakukan protes dengan gaji yang murah, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang mau mempekerjakan wanita dengan gaji yang rendah dan tidak banyak melakukan protes dibanding dengan kalau dipekerjakan kaum laki-laki. Dan hal ini juga merupakan satu hal yang sangat negatif, maka bisa menimbulkan masalah problem sejarah, masalah problem sosial baru, mana ketika kaum laki-laki tidak memperoleh pekerjaan dan menjadi pengangguran misalnya, maka akan bermunculan berbagai macam aksi-aksi kekerasan seperti perampokan, pemalangan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah,
Berikutnya kita masuk ke fase keempat, yaitu fase tahun 1965 atau fase setelah pemberontakan G30 SPKI sampai dengan fase reformasi. Pada fase ini, isu feminisme hanya sebagai slogan dalam mengeksploitasi wanita melawan kodratnya. Hal ini dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang terus, ya terutama perusahaan-perusahaan asing yang lebih senang mempekerjakan kaum wanita, dan secara terselubung terjadi berbagai macam diskriminasi dan kekerasan di beberapa tempat, terutama di pabrik-pabrik produksi. Wanita Indonesia mulai bangkit dan berusaha untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan kaum pria. Ya, mulailah terbuka lebar peran wanita Indonesia dalam berbagai bidang pendidikan, kesehatan, antariksa, dan pembangunan lainnya. Itu pada fase reformasi. Setelah fase reformasi hingga sekarang, maka kita lihat bahwa Koalisi Perempuan Indonesia menjadi organisasi yang merumuskan gerakan feminisme baru dan kebangkitan kembali feminisme pasca peristiwa reformasi. Berdirinya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas HAM Perempuan juga membuka lebih luas definisi tentang perempuan, bahwa sebuah identitas gender dan keperempuanan adalah bentuk sosial. Gerakan perempuan hari ini adalah sebuah hasil dari interaksi dari berbagai perubahan politik. Feminisme adalah bagian dari pergalutan Indonesia menjadi sebuah negara, dan definisi perempuan terlihat dinamis atau terus berubah sesuai dengan konstelasi politik yang berlangsung. Gerakan perempuan dan feminisme hari ini sudah memasuki era digital, lebih dari sekedar alat analis dan bagian dari sekedar kampanye. Feminisme adalah sebuah kesadaran kemanusiaan berbasis gender. Lalu kita lihat bagaimana dengan sejarah gerakan wanita Muhammadiyah. Kita ketahui, sudah tahu bahwa Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang lahir sebelum kemerdekaan negara Indonesia, itu pada tahun 1912. Muhammadiyah adalah organisasi yang cukup mapan menempatkan perempuan secara atau setara dengan laki-laki dalam hal-hal spesifik, hal-hal khusus. Ya, saya katakan hal spesifik, hal khusus kan, karena tidak diperkenankan kaum wanita melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Ya, contohnya, tidak mungkinlah wanita dipaksa untuk memikul beras di pelabuhan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar yang akan merusak kodrat wanitanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dibantu oleh Nyai Walidah melakukan pergerakan perempuan untuk memperoleh ilmu, melakukan aksi sosial di luar rumah yang bisa disebut radikal pada saat itu dan bersifat revolusioner. Kaum perempuan didorong untuk meningkatkan kecerdasan melalui pendidikan informal dan non-formal seperti pengajian, kursus serta didirikannya organisasi-organisasi wanita dalam sebagai ortom dari Muhammadiyah. Salah satu di antaranya adalah Aisyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan perempuan sebagai generasi penerus. Karena itulah maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyuruh agar perempuan juga harus belajar dan bersekolah selayaknya kaum laki-laki. Komitmen Muhammadiyah dalam hal perlindungan hak perempuan salah satunya adalah dengan dibentuknya Ortom, ya, atau organisasi otonom Aisyah dan Nasyatul Aisyah. Nah, kita akan lihat, jadi ada dua organisasi yang fokus dalam organisasi Muhammadiyah, merupakan organisasi otonom, yaitu Aisyah dan Nasyatul Aisyah. Secara keorganisasian,
Aisyah berjuang bersama anggotanya dengan mendirikan berbagai macam sekolah seperti Global School, Quick School, Nasyatul Aisyah, wa Al-Ashari, Az-Zakirah, ya, Az-Zakirat, Maghribi School, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bagaimana gambaran kaum wanita atau peran kaum wanita dalam organisasi Muhammadiyah. Mereka bukan saja dianggap setara, tapi juga mereka diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai macam aktivitas sosial dan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Aisyah menggunakan berbagai macam media cetak untuk menyebarkan aktivitasnya. Ya, salah satu media yang cukup terkenal yaitu Suara Aisyah. Aisyah mengalami masa sulit untuk, ya, terutama pada saat penjajahan Belanda, di mana saat itu Belanda melarang semua organisasi, apalagi organisasi wanita. Lalu didirikanlah satu organisasi yang namanya Ujinkai, di mana organisasi ini hanya bekerja khusus untuk memenuhi kebutuhan Jepang, ya, kebutuhan Jepang, yaitu membuat seragam Jepang, seragam tentara, mendirikan dapur umum untuk melayani tentara Jepang, dan juga malah dipaksa kaum wanita saat itu untuk bagaimana mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Jepang ketika Jepang sudah mulai kalah dari Amerika dalam perang yang cukup terkenal. Gerakan Aisyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Hasilnya sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri dari telah berhasil didirikan ribuan taman kanak-kanak, ya, taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Jadi itu adalah karya-karya yang sudah dihasilkan oleh Aisyah. Jadi Aisyah berhasil membuat bukan sekedar taman kanak-kanak, tapi juga playgroup, ya, rumah penitipan anak dan lain sebagainya. Aisyah juga memiliki amal usaha yang bergerak di berbagai bidang, diantaranya, ya, terutama kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Amal usaha di bidang pendidikan saat ini berjumlah hampir sekitar 4.560 buah sekolah yang terdiri mulai dari kelompok bermain atau playgroup, taman kanak-kanak, ya, atau pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak atau TK, tempat penitipan anak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, sampai dengan perguruan tinggi telah berhasil dilahirkan atau didirikan oleh organisasi Aisyah. Sedangkan amal usaha di bidang kesehatan yang terdiri dari rumah sakit bersalin, ya, badan kesehatan ibu dan anak, balai pengobatan dan posyandu berjumlah mencapai sekitar 280 buah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai gerakan yang peduli dengan kesejahteraan sosial, Aisyah hingga kini juga memiliki sekitar 459 amal usaha yang bergerak di bidang rumah singgah, ya, rumah singgah anak jalanan, panti asuhan, ya, rumah dana bantuan sosial, tim penyelenggara jenazah, posyandu, dan lain-lain sebagainya. Aisyah menyadari bahwa harkat martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa ditingkatkan kemampuan ekonomi dan pendidikan di lingkungan perempuan itu sendiri. Oleh sebab itu, berbagai amal usaha yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi telah berhasil dilakukan oleh Aisyah, seperti membangun koperasi, Baitul Mal wal Tamwil, kios dan toko-toko untuk ibu, atau ada juga namanya Bu Eka, kios atau toko Bu Eka, usaha simpan pinjam, home industry, kursus keterampilan,
dan juga arisan-arisan yang berorientasi terhadap pemberdayaan wanita, bukan untuk ngerumpi. Jumlah amal usaha tersebut mencapai sekitar 503 buah. Aisyah sebagai organisasi perempuan keagamaan terbesar di Indonesia juga memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat, ya, khususnya pemberdayaan terhadap kehidupan masyarakat wanita Indonesia. Hingga saat ini kegiatan yang mencakup pengajian, ya, Koryah, Toyibah, kelompok bimbingan haji atau KBIH, badan zakat, nifak, dan sedekah, serta musalah. Itu ya, musalah berjumlah sekitar 3.785 buah. Dari sepak terjang Muhammadiyah kita lihat bagaimana tekad dari pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sendiri sangat memperhatikan pembinaan terhadap kaum perempuan. Aisyah berjuang mengenai hak dan peran perempuan serta mengangkat derajat perempuan. Aisyah juga didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 22 April tahun 1977 dan resmi dideklarasikan pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Mei tahun 1917. Jadi juga merupakan organisasi wanita yang lahir sebelum negara ini merdeka. Oleh karena itu, secara langsung Aisyah juga memberikan sumbangsi dan peran yang sangat signifikan atau yang sangat berarti bagi perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Menjelang usia seabad Aisyah yang merupakan komponen perempuan perserikatan yang telah banyak berkarya. Aisyah adalah sebuah gerakan perempuan yang lahir hampir bersamaan dengan lahirnya organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, kita lihat sekilas bagaimana kiprah Aisyah. Dalam kiprahnya hampir 1 abad di Indonesia saat ini, Aisyah telah memiliki 34 pimpinan wilayah atau PW Aisyah. Di tingkat provinsi terdapat 370 pimpinan daerah Aisyah setingkat kabupaten, terdapat 2.330 pimpinan cabang Aisyah setingkat kecamatan, dan 6.924 pimpinan ranting Aisyah setingkat kelurahan. Dengan keikhlasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam Indonesia sesuai dengan bakat dan martabat, tidak menghendaki sanjungan dan pujian, dan serta tidak mundur selangkah karena dicela, penuh keikhlasan bahwa beramal haruslah berilmu. Ini adalah beberapa nasihat yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk wanita di dalam organisasi Muhammadiyah, yaitu yang pertama, dengan keikhlasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam Indonesia sesuai dengan bakat dan kecakapannya, tidak menghendaki sanjungan dan pujian, dan tidak mundur selangkah karena dicela, penuh keinsyafan bahwa terus beramal, dan beramal itu harus dengan berilmu. Jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Tuhan Allah hanya untuk menghindari satu tugas yang diserahkan. Membulatkan tekad untuk membela kesucian agama dan menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sejawat dan seperjuangan. Nah, itu adalah beberapa nasihat yang disampaikan oleh pendiri Muhammadiyah terhadap wanita-wanita yang berada dalam organisasi Muhammadiyah. Berikutnya adalah satu organisasi yang bernama Nasyatul Aisyah. Organisasi ini adalah salah satu organisasi yang dilahirkan oleh organisasi Aisyah yang bernama Nasyatul Aisyah.
merupakan organisasi untuk remaja putri yang berada dalam Perserikatan Muhammadiyah, merupakan salah satu ortom atau organisasi otonom yang bergerak di bidang keperempuanan, keagamaan, kemasyarakatan, dan pendidikan. Berdiri pada tanggal 28 Zulhijjah tahun 1345 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Mei tahun 1931 Masehi di kota Yogyakarta. Sudah lebih dari 85 tahun berkiprah bagi bangsa. Sudah cukup lumayan banyak karya dan bakti yang telah ditorehkan oleh Nasyatul Aisyah. Nah, ini adalah beberapa kiprah yang bisa dilihat ya kalau kita melakukan search di internet. Maka bagaimana kiprah dari Nasyatul Aisyah, seperti melakukan berbagai macam seminar, workshop tentang bebas stunting atau kurang gizi bagi anak-anak, TOT keluarga muda yang tangguh di Indonesia, atau juga melakukan berbagai macam seminar lokakarya tentang pendidikan anak usia dini, atau juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam mengantisipasi terkenanya narkotika dalam penyelenggaraan peringatan Hari Kartini. Juga mereka melakukan berbagai macam aktivitas ya untuk mengantisipasi melakukan kerjasama dengan badan-badan negara dalam mengantisipasi terjadinya korupsi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sangat nyata kiprah dan perjuangan Nasyatul Aisyah. Nah, ini adalah alamat daripada organisasi Nasyatul Aisyah. Ini kalau kantor pusat Jakarta beralamat di Jalan Menteng Raya nomor 63 Jakarta. Nah, ada nomor teleponnya. Kalau di Kota Yogyakarta, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 103. Cukup banyak juga cabang dan ranting dari Nasyatul Aisyah, yaitu cabangnya sudah hampir mendekati 1000 ya, sudah 993 buah cabang. Dan juga pimpinan wilayah itu sudah mencapai 408 berada di wilayah. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa jelas perjuangan Muhammadiyah atau peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan wanita cukup sangat luar biasa dan patut kita memberikan apresiasi dan juga yang penting kita mengambil inspirasi untuk perjuangan mencerdaskan dan menempatkan wanita Indonesia secara profesional sebagai salah satu ujung tombak dalam pergerakan pembangunan, karena wanita yang tangguh dan kuat akan melahirkan anak-anak atau generasi bangsa yang tangguh dan kuat dalam melakukan perjuangan untuk menjaga keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan. Mungkin itu saja perkuliahan kita tentang peran Muhammadiyah terhadap kaum wanita. Ya, ada satu pepatah mengatakan wanita adalah tulang punggung bangsa. Apabila wanita itu lemah, maka tulang punggung lemah. Apabila seseorang memiliki lemah dalam tulang punggung, maka dia akan rapuh, lemah, dan tidak bisa melakukan aktivitas. Oleh karena itu, wanita selalu harus tetap kuat dan kokoh. Itu saja pertemuan kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin disampaikan, silakan kita melakukan diskusi. Sampai kita ketemu dalam pertemuan yang berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.